Halo Pak Wawo dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Biji Salak akan mempresentasikan mengenai game yang kami bikin untuk proyek final PTI kami. Game yang kami buat bernama Human Simulator, yang merupakan game simulasi kehidupan di mana pemain dapat memilih karakter perempuan atau laki-laki dan menjalani keseharian di rumah. Pemain dapat makan, tidur, dan bermain game untuk menjaga status seperti hunger, stamina, dan kebahagiaan. Oke, pada game kami juga terdapat fitur login agar pemain dapat menyimpan progres game mereka. Jadi pemain bisa login melalui halaman ini. Lalu habis login akan masuk dalam menu pemilihan karakter di mana pemain dapat memilih karakter yang mereka suka seperti yang di sini kami sediakan ada karakter laki-laki dan juga karakter perempuan. Lalu pemain juga dapat menginput username game mereka. Lalu pemain dapat langsung memencet start game. Saat masuk dalam halaman permainan, di pojok kanan atas terdapat fitur setting di mana pemain dapat mengatur volume game, lalu terdapat juga post credit game kami, dan yang terakhir ada tombol restart game, di mana pemain dapat mengulang game mereka jika mereka mau mengulang. Lalu terdapat objektif yang diberikan oleh game kami, di mana pemain harus menyelesaikan segala objektif yang diberikan, dan juga ada fitur fast forward, di mana stats mereka akan bertambah sebanyak 30 jika mereka menggunakan fitur ini. Dan fitur ini hanya bisa dipakai selama 3 kali dalam satu permainan. Saat masuk dalam rumah, pemain dapat memilih action-action yang terdapat di dalam rumah tersebut. Seperti di sini ada tombol untuk pemain dapat menggunakan TV yang akan meningkatkan happy, tetapi stamina-nya akan berkurang dan hunger berkurang. Lalu pemain dapat menggunakan action sleeping yang akan menambahkan stamina-nya kembali. Lalu terdapat event random yang akan muncul seperti ini, akan mengurangi stamina, happy, dan hunger yang akan menambahkan pada game kita. Lalu terdapat fitur inventory di mana pemain jika membeli kopi tersebut dapat tersimpan dahulu di inventory, lalu pemain dapat menggunakan barang apa yang ada di inventory dan lain sebagainya seperti barang yang mereka dapatkan di inventory. Lalu terdapat fitur map di sini di mana pemain dapat fast travel menuju tempat yang mereka inginkan melalui fitur map tersebut. Nah, lalu berikutnya pada fitur travel tadi, kita dapat berpindah negara seperti ke Jepang. Nah, contohnya di sini di Jepang kita dapat mengambil foto, kita dapat pergi ke Kyoto Street, kita dapat membeli action figure dan lain semacamnya. Lalu karakter kita akan mati jika kita kehabisan stamina seperti ini contohnya ya, dan kita harus merestart gamenya dari awal. Nah, di sini di inventory contoh kita mendapatkan Gundam Kit dan juga manga. Nah, manga ini dapat kita buka dan kita baca story-nya. Dan ini akan menyelesaikan objektif yang diberikan. Lalu terdapat juga Gundam Kit di mana kita harus merakit Gundam tersebut dan kita menyelesaikan juga objektif yang telah diberikan. Seperti objektif untuk disuruh merakit Gundam dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, berikut merupakan beberapa fitur-fitur utama kali. Untuk fitur-fitur lainnya, kalian bisa langsung mencobanya saya sendiri memainkan game yang telah kami bikin yang kami beri nama Human Simulator. Untuk keunggulan dari game kami memiliki sistem Firebase di mana teman-teman dapat menyimpan progres yang sudah teman-teman lalui di game kami agar tidak kehilangan progres. Kami juga memiliki beberapa fitur-fitur yang menarik seperti fitur inventory dan fitur-fitur yang banyak dan lain sebagainya. Jadi enjoy our game karena game kami sangat seru, pasti kalian enjoy. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi wawancara di mana kita akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai game ini yang terkait dengan game ini. Langsung saja kita ke sesi wawancaranya ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat game ini? Proses pembuatan game ini memakan sekiranya 2 minggu, dimulai dari sebelum presentasi dan setelah presentasi dimulai. Nah, lalu apa tantangan yang paling sulit selama proses pengembangan? Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah kurangnya komunikasi anggota tim yang membuat koordinasi menjadi kurang efektif dan memperberat proses dalam pengerjaannya. Oke, untuk bagaimana kita memanfaatkan AI sendiri itu kita tuh memanfaatinya buat apa? Membantu proses troubleshooting kalau ada kendala teknis, terus juga untuk nge-generate aset background dari game kita sebenarnya. Terus pelajaran dan pengalaman penting yang berkesan buat kita sendiri itu pengalaman yang paling berkesan adalah
membuat proyek ini membuat kita semakin paham tentang materi yang kita kerjakan dari berbagai segi, dari segi teknis maupun segi kerja sama tim. Lalu bagaimana cara kerjasama dalam tim dibangun dan dibagi? Kami membagi tugas berdasarkan job desk masing-masing anggota agar pengerjaan lebih struktur dan tidak membingungkan. Namun, karena komunikasi yang kurang optimal, pembagian ini kurang berjalan dengan baik dan menyebabkan beban kerja terasa lebih berat dari seharusnya. Tapi kami selalu membangun dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Udah ya? Udah kan? Udah.